pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan nomor 126 sekian-sekian, karena permasalahan ini, sengketa ini antara waris adik-beradik sebenarnya. Nah, tapi setelah itu salah satu adiknya yang paling bungsu, itu klien kami, itu menggugat di pengadilan negeri. Habis itu di banding, yang kalah banding di tingkat pengadilan tinggi, habis itu yang kalah juga melakukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Nah, setelah putus tingkat kasasi, otomatis perkara ini sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, di dalam amar putusannya nyatakan seperti ini, jelaskan menghukum tergugat satu, yaitu kakaknya yang pertama, tergugat dua, kakaknya yang nomor dua, tergugat tiga, kakaknya nomor tiga, untuk segera meninggalkan tanah dan atau mengosongkan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 15871 Paris Tokaya tanggal 29 Juni 2005 dan surat tutup tanggal 20 Juni 2005 dengan nomor 571 garis miring Paris Tokaya 2005 atas nama Sim Choi Cheng, nama ibu dari pemohon eksekusi ini. Sama juga ibu dari termohon eksekusi 1, eksekusi 2, eksekusi 3. Nah, yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 38 Pontianak dan menyerahkan kepada penggugat secara sukarela dalam keadaan aman jika perlu dengan bantuan alat negara. Nah, faktanya di dalam teguran unmanding kemarin pihak tergugat 1, 2, dan 3 itu yang hadir cuma tergugat 2, KKN nomor 2. Berarti KKN nomor 1 dan KKN nomor 2 itu nomor 3 itu tidak hadir untuk teguran dari pengadilan. Nah, sudah sampai 2 kali panggilan tidak datang. Terus pengadilan melaksanakan eksekusi secara paksa, eksekusi pengosongan namanya. Tadi penetapannya sudah dibacakan oleh Josita yang didatangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengosongkan. Jadi para pihak yang ada dalam sengketa ini segera keluar, baik orangnya maupun barang-barangnya. Proses pemanggilan unmanding itu kan dijadwalkan jam 9. Nah, pada saat itu Ketua Pengadilan Negeri Pontianak itu masih dalam keadaan meeting, rapat pengadilan ya, saya nggak tahu rapat apa, jadi kita menunggu sampai jam 10-an lewat. Habis itu kita dipanggil masuk, ternyata kakaknya itu pulang. Nah, saya juga ada dapat panggilan kok. Itu seharusnya secara warga negara yang taat dan patut hukum itu hadir datang. Ini udah jelas semuanya, udah kita uji semuanya. Nah, adanya permasalahan ini adalah ketika ibunya memberikan akta wasiat kepada anak lelakinya satu-satunya, kan? Kalau kita bicara adat Tionghoa, itu penerus warga itu adalah anak laki-laki. Nah, dikasihlah wasiat, yaitu yang mengatakan memberikan tanah dan bangunan. Saya bacakan akta wasiatnya biar ini wasiat, akta wasiat nomor 16 tanggal 9 September 2005. Di notaris Effendi Hidayat yang memberikan sebidang tanah berikut bangunan dengan sertifikat hak milik 15801 Kelurahan Paris Tokaya seluas 350 meter persegi kepada Agus Eng, anaknya. Itu mungkin dari pihak keluarga, mereka adik-beradik nih sudah sepakat awalnya, ya mungkin bahasanya ini kan di dalam satu sertifikat ada 2 bangunan. Iya. Nah, ruko besar sama ruko kecil. Nah, adik-beradik ini udah sepakat nih, ruko kecil untuk dibagi bertiga, kakak-kakaknya yang perempuan semua, yang mau dijual, mau disewain, hasil untuk mereka lah. Nah, ruko yang besar sekarang saat ini dikuasain oleh si adiknya yang bungsu laki-laki. Nah, berjalannya waktu sempat disewain juga, jadi adik yang nomor 4 laki-laki itu menyewakan kepada kakak yang nomor 1 untuk buka kafe. Nah, berjalanlah sampai 2019 akhir 2020. Nah, begitu si adiknya kan ketapang tinggal pulang ke Pontianak, habis itu mau buka warung kopi, kan masa sewanya habis. Saya nggak mau nyambung lagi, saya mau buka warung kopi sendiri. Kata adiknya nih, mulailah adanya keributan. Menyebabkan sudah dibuktikan dan disahkan pengadilan, dalam arti ini sudah diuji semua, baik mana yang benar atau yang tidak, sudah diperiksa semua. Dan kebetulan kita juga berdasarkan akta wasiat maupun surat waris itu benar kok. Dalam putusan juga udah tertera lengkap.